Kita ke kabar lain, satu pekan pasca kasus Alvesip Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Selain memeriksa 19 orang saksi, polisi kembali mendatangi kampus untuk Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yogi Adit Pratama dengan NIM C24046, program studi Produksi Media 24A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, mata kuliah Etika Profesi, dosen pengampu Bapak Agus Susanto yang membahas satu kasus nyata atau dilema etika di bidang media. Kasus yang saya ambil untuk UTS ini yaitu kasus bunuh diri Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana Bali. Timothy Anugrah Saputra, seorang mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali, ditemukan tewas pada tanggal 15 Oktober 2025 setelah jatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali. Di media sosial, banyak yang menyebutkan bahwa Timothy ditemukan tidak bernyawa setelah menjadi korban bullying di grup WhatsApp kampus yang dimana beliau menjadi korban ejekan dan hinaan teman-temannya. Saya memilih kasus ini karena ada beberapa alasan yaitu 1. Kasus ini memiliki nilai pendidikan yang signifan karena kejadian bunuh diri di kalangan mahasiswa seringkali terkait dengan stres kuliah, masalah kesehatan mental, dan dinamika kehidupan di lingkungan kampus. 2. Topik ini sangat berkaitan dengan kesehatan mental mahasiswa karena hal ini dapat menjadi awal untuk membahas tekanan psikologis. 3. Kasus ini juga meningkatkan kesadaran tentang cara menangani informasi yang sensitif. Relevansi topik dengan etika profesi di bidang produksi media yaitu 1. Prinsip Donoham atau biasa yang disebut dengan jangan menyebabkan kerugian dalam peliputan peristiwa-peristiwa yang sensitif. 2. Tanggung jawab untuk melindungi privasi dan martabat korban. Di mana etika profesi menyatakan bahwa identitas, foto, maupun informasi pribadi korban harus dijaga kerahasiaannya kecuali jika keluarga korban sudah setuju untuk dibahas. 3. Peran media sosial dalam mempengaruhi pandangan publik, yaitu para pembuat konten harus melihat diri mereka sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Tahap perencanaan konten dalam kasus yang saya ambil yaitu 1. Menetapkan tujuan dan fokus berita. Media harus memutuskan apakah tujuannya untuk menginformasikan publik, memberikan pendidikan tentang kesehatan mental, atau menjelaskan urutan kejadian dan melakukan analisis sosial. Yang kedua, mengumpulkan data awal atau disk research. Saya mendapatkan kasus ini dari media sosial yang beredar di TikTok, Instagram, maupun Google. Pada tahap ini, media harus sangat berhati-hati agar tidak mengambil informasi, rumor, atau foto pribadi serta rekaman yang tidak etis dari korban. 3. Mengembangkan sudut berita. Sudut pandang yang seharusnya tidak sensasional, tidak menjelaskan secara rinci tentang cara bunuh diri, serta tidak menyalahkan korban atau keluarga korban. Identifikasi prinsip etika yang harus diterapkan yaitu 1. Kejujuran. Informasi yang disampaikan harus benar, telah diverifikasi keasliannya, serta tidak diperbesar-besarkan. Kedua, keadilan. Sumber berita harus diperlakukan secara adil dan tidak dirugikan. Korban juga tidak boleh diberi penilaian negatif seperti disebut sebagai korban lemah atau korban kurang iman. 3. Tanggung jawab sosial. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan mental masyarakat. Pastikan tidak ada liputan yang dapat mendorong individu lain untuk meniru perilaku bunuh diri. 4. Menghormati privasi. Hindari mempublikasikan identitas keluarga, gambar pribadi korban, atau catatan medis mereka tanpa izin. 1. Pertentangan antara kepentingan masyarakat dan privasi korban beserta keluarganya. 2. Mengambil informasi dari sumber yang tidak resmi. 3. Tidak meminta persetujuan dari pihak keluarga. Teori etika komunikasi atau kode etik profesional sebagai dasar analisis yaitu analisis etis menggunakan teori dan kode etik media deontologi atau KAN yang menekankan pada tanggung jawab moral sebagaimana tanggung jawab media yang menghargai martabat manusia, menghindari manipulasi, dan tidak berbohong. Analisis etika dalam produksi dan distribusi konten. Dalam tahap produksi berita,
Langkah awal adalah melibatkan pengumpulan informasi, yang dimana jurnalis pada umumnya mencari data dari sumber seperti kepolisian, keluarga dari korban, saksi, atau pihak dari kampus. Khususnya dalam isu bunuh diri, banyak media cenderung mengandalkan siaran pers dari polisi atau unggahan di media sosial tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena saya tidak berada di lokasi kejadian, sehingga saya mencari berita yang sedang viral mengenai kasus yang saya pilih melalui platform media sosial seperti Google, Instagram, dan TikTok. Setelah itu, muncul penentuan sudut pandang atau angle berita. Beberapa media dengan sengaja memilih angle yang menarik perhatian seperti menyoroti rincian kronologi kejadian, tempat terjadinya perkara, atau bahkan alat yang digunakan. Pilihan ini seringkali lebih fokus pada topik daripada memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tahap terakhir yaitu meliputi penulisan dan penyuntingan. Umumnya, draft berita telah ditulis, namun sayangnya proses penyuntingan seringkali tidak dilakukan secara optimal. Selanjutnya, bentuk pelanggaran, manipulasi, atau keputusan etis yang masalah yaitu 1. Sensasionalisasi, yaitu yang dimana membesarkan aspek-aspek metode seperti bunuh diri, lokasi yang spesifik, serta rangkaian peristiwa yang terlalu detail. 2. Pelanggaran privasi, yaitu menggunakan foto korban tanpa izin, memperlihatkan identitas pribadi, jurusan, serta aktivitas korban di kampusnya. 3. Kurangnya framing edukatif, tidak memasukkan informasi mengenai kesehatan mental, nomor hotline konseling, serta konteks pencegahan yang relevan. Kaitan dengan prinsip etika profesi di media ada 3, yaitu 1. Akurasi, 2. Penghormatan terhadap privasi, yaitu mempublikasikan identitas korban dan foto termasuk pelanggaran privasi yang serius. 3. Tanggung jawab sosial, yaitu media seharusnya berfungsi untuk mendidik, bukan untuk memicu sensasi. Dampak etis pada audiens, pihak terkait, dan citra media. Dampak pada audiens ada 3, yaitu 1. Munculnya trauma atau stres emosional, terutama pada mahasiswa, teman-teman korban, dan orang-orang yang beresiko. 2. Terjadinya penyebaran informasi yang salah jika motif tidak diungkapkan dengan benar. 3. Stigma yang muncul terhadap isu kesehatan mental jika laporan tidak seimbang. Dampak pada pihak yang terlibat ada 3. 1. Keluarga dan kerabat. Keluarga dan kerabat sering merasa tertekan dan dieksploitasi karena menghadapi tekanan sosial serta kesedihan yang semakin mendalam. 2. Kampus atau lembaga. Reputasi lembaga dapat terganggu jika berita menciptakan kesan bahwa kampus tidak peduli terhadap mahasiswanya sehingga kampus perlu memberikan penjelasan lebih lanjut. 3. Komunitas mahasiswa. Dapat menciptakan rasa takut, kecemasan, atau tidak keamanan yang memicu keresahan di lingkungan kampus. Dampak terhadap citra media ada 3, yaitu 1. Penurunan kepercayaan masyarakat karena dianggap tidak etis. 2. Citra sebagai media yang sensasional dapat mengakar untuk waktu yang lama. 3. Ada kemungkinan pengaduan kepada Dewan Pers jika keluarga merasa dirugikan. Refleksi dan rekomendasi. Refleksi pribadi dan pendekatan etis dalam menghadapi kasus ini adalah kejadian bunuh diri seperti yang dialami oleh Timothy Anugrah Saputra seharusnya mengingatkan kita bahwa media memiliki tanggung jawab etis yang cukup besar saat menangani informasi yang sensitif. Dalam praktiknya, media seharusnya menghindari pemberitaan yang berlebihan, tidak mengungkap identitas dengan cara yang berlebihan, serta tidak memberikan rincian tentang metode bunuh diri yang dapat menimbulkan efek tiruan. Rekomendasi atau pedoman etika untuk menghindari kasus yang serupa ada 3, yaitu 1. Utamakan informasi yang berguna. 2. Lindungi privasi korban dan keluarga. 3. Tidak sensasional dan tidak menggunakan clickbait. Yang terakhir, nilai profesionalisme yang harus dijaga oleh praktisi media ada 3, yaitu 1. Integritas. 2. Empati dan kemanusiaan. 3. Tanggung jawab sosial. Menurut jurnal yang saya dapatkan, bullying didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dengan tujuan untuk menyakiti, menekan, atau mengintimidasi korban. Bentuk-bentuk bullying meliputi bullying fisik seperti memukul atau menendang, bullying verbal seperti menghina, mengejek, atau mengancam, serta
Bullying sosial atau psikologis adalah pengucilan dan penyebaran gosip termasuk cyberbullying melalui media digital. Bullying dipengaruhi oleh faktor seperti konsep diri negatif, kesenjangan sosial, tekanan akademik, dan kurangnya pendidikan karakter. Sementara itu, kecemasan dijelaskan sebagai perasaan takut atau tidak nyaman yang menetap disertai kekhawatiran berlebihan terhadap kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk. Kecemasan dapat mengganggu perilaku, konsentrasi, hubungan sosial, hingga memicu depresi jika tidak ditangani. Mahasiswa yang sering terpapar pemberitaan negatif, termasuk kasus bullying, berpotensi mengalami peningkatan kecemasan karena merasa tidak aman dan takut menjadi korban. Demikian tugas video presentasi yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.